Selamat datang lagi di channel YouTube-nya Akasaka Outdoor Gear. Kita ke tips-tips lagi nih tentang pendakian atau kegiatan luar ruangan. Sebetulnya tips ini tuh bisa kalian dapatkan nantinya di websitenya Akasaka, karena di bagian tips dan trik itu ada beberapa cara atau beberapa tips buat kalian ketika kalian belum tahu tentang dunia outdoor gitu kan, dari mungkin perawatan keril mungkin, atau apa aja sih yang harus dibawa ketika mau naik gunung. Terus kalau nanti kalian mungkin pendaki-pendaki pemula lagi haid gitu kan, apa sih yang harus dipersiapkan. Pokoknya banyak banget tips-tips yang kalian bisa dapatkan di websitenya Akasaka Outdoor Gear. Nah sekarang gue akan ngebahas pembahasan yang sebetulnya paling fatal ketika lu nantinya tidak melaksanakan ini, dan wajib banget. Karena sekarang tuh banyak banget pendaki-pendaki pemula. Artinya pendaki pemula ini tuh mereka mungkin ngelihat temen-temennya posting di Instagram bagus-bagus banget background puncak gunung gitu kan, yang akhirnya mereka kayaknya seru juga nih naik gunung gitu kan. Nggak apa-apa banget kalau emang mau naik gunung, bagus gitu kan. Tapi ada beberapa hal untuk pendaki pemula ini yang harus diperhatikan, yang harus benar-benar harus diperhatikan ketika lu semua mau melakukan naik gunung gitu kan, atau melakukan kegiatan luar ruangan. Karena memang di gunung ini dimana kondisinya itu bukan kondisi yang biasa kita dapatkan di kota gitu kan. Ini kondisi yang semua kemungkinan itu bisa ada. Nggak sedikit kita dengar bahwa banyak yang hilang di gunung, bahkan banyak yang mati di gunung. Itu memang se ekstrim itu di gunung tuh kondisinya, karena apapun bisa terjadi di gunung itu kan. Makanya untuk meminimalisir hal-hal tersebut, ada beberapa tips buat kalian pendaki pemula yang bisa kalian lakukan agar terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Yang pertama ini, jangan pernah berani-beraninya berangkat sendirian ke gunung. Kalau memang lu belum pernah naik gunung sama sekali, ini jangan deh kayaknya berani-berani naik gunung sendirian gitu kan. Minimal lu didampingi sama orang yang berpengalaman atau pernah mendaki ke gunung tersebut. Saran gue sih yang benar-benar berpengalaman, abang-abang lu mungkin yang pernah naik gunung sering, jadi diusahakan didampingi, karena memang nanti dia yang akan menunjukkan jalan. Mungkin dia tahu kondisi gunung yang akan lu daki itu gunung yang ada airnya atau enggak gitu kan, kondisi di tempat campnya kayak gimana. Jadi informasi-informasi itu yang lu butuhkan nantinya ketika lu mau mendaki gunung. Artinya apapun yang lu perlukan, lu bisa tanyakan ke orang itu yang ngedampingi lu nantinya. Jadi jangan pernah berangkat sendiri, diusahakan berangkat minimal berdua atau bertiga. Yang penting orang itu pernah mendaki gunung dan udah berpengalaman. Terus yang kedua, persiapkan fisik dan mental kalian. Kalau fisik tentunya lu harus olahraga dulu sebelum melakukan pendakian, karena ini kaki itu akan bekerja lebih keras. Terus badan juga sama akan bekerja lebih keras, karena ya namanya naik gunung kita jalan ke atas gitu kan, membawa beban pula. Jadi ya minimal lu lari-lari dulu lah, atau jogging-jogging dulu seminggu sebelum keberangkatan ke gunung. Terus persiapkan mental juga, karena mental ini tuh penting banget. Banyak orang-orang yang ketika di tengah-tengah perjalanan itu mentalnya down dan mereka pengen turun segala macem, yang akhirnya nyusahin tim juga. Makanya lu harus persiapkan mental juga, cari-cari tahu aja info-infonya tentang gunungnya itu kayak gimana, dan cari temen yang tadi gue sebutin di awal. Ketika ada temen, mungkin mental lu akan lebih kebantu nantinya ketika lu ngerasa ada temen di gunung. Jadi mental ini salah satu hal yang penting juga ketika lu melakukan pendakian. Yang ketiga, cari info sebanyak-banyaknya tentang gunung yang akan kalian tuju nantinya. Ini penting. Jadi ketika lu mungkin naik mau ke Gunung Gede Pangrango nih, lu harus tahu dulu rata-rata berapa jam perjalanan untuk mencapai tempat campground. Terus gunung itu banyak air enggak sih? Terus kondisi gunungnya itu kayak gimana sih? Ada masih banyak binatang buasnya atau enggak kah gitu kan? Terus kondisi jalur gunungnya kayak gimana sih? Lebih rimbun kah atau memang terbuka kah? Terus nanti akan berimbas ke peralatan yang akan lu bawa nantinya ketika lu cari tahu banyak tentang gunung yang akan kalian tuju. Terus yang berikutnya, sediakan peralatan pendakian yang komplit nih. Jadi memang ketika lu mungkin lu nantinya bisa cari tahu juga atau tanya juga ke temen lu yang udah berpengalaman, ketika gua mulai naik gunung lu harus beli apa aja sih. Yang pasti itu kalau untuk si peralatan-peralatan yang umum kita perlukan itu kayak keril, terus sepatu, jaket gunung, selimut di gunung nantinya itu yang penting juga. Terus banyak lagi alat-alat yang harus lu bawa nantinya, karena memang di gunung itu
ketika lu kondisi dingin lu perlu jaket yang hangat, ketika tiba-tiba hujan lu perlu jaket yang waterproof gitu kan, ketika lu berjalan itu butuh sepatu yang cakep juga. Nah, untuk peralatan-peralatan tersebut lu bisa dapetin juga di Akasaka Outdoor Gear, karena memang Akasaka ini menjual peralatan yang lu butuhkan di gunung. Kayak mungkin lu butuh carriel nih, kita jual juga untuk si carriel Cita juga. Untuk si back sistemnya udah jaring tuh, jadi ketika lu mendaki gunung pakai carriel ini dijamin keringat itu nggak bakal mengendap di bagian belakang sini, karena emang sirkulasi udaranya udah dibuat sedemikian rupa sehingga lu memakai carriel itu akan nyaman mau 4 jam 3 jam perjalanan juga. Terus di sini juga ada jas hujan, terus ada topi-topi rimba juga, terus ada jaket gunung juga nih. Jadi si Akasaka ini ngejual jaket gunung juga, mau itu jaket gunung yang fleece, yaitu yang untuk menghangatkan badan, maupun yang waterproof kita jual juga. Terus ada tumbler juga nih, ada tumbler juga. Pokoknya semua peralatan pendakian yang lu butuhkan nantinya kita semuanya bisa sediakan di sini. Pokoknya ketika lo nanti membutuhkan beberapa peralatan pendakian, Akasaka juga menyediakan. Jadi dari carrier, dari tas carrier, terus dari jas hujan juga, jaket gunung juga, ponco, tumbler, dan masih banyak peralatan Akasaka yang dijual untuk nanti lu butuhkan ketika melakukan pendakian. Terus yang berikutnya, pastikan mendapatkan surat izin pendakian atau SIMAKSI, surat izin masuk kawasan konservasi. Jadi ini bisa kita bantu, mungkin ada beberapa pendaki yang masuk ilegal gitu kan, kita jalur-jalur yang legal aja. Artinya ketika lu mendaftarkan diri di base camp gitu kan, pakai SIMAKSI yang jelas, yang bener-bener jalurnya, itu akan memudahkan kita ketika ada hal-hal yang perlu diinfokan ke kita gitu kan, entah itu dari keluarga, mungkin ada musibah amit-amit gitu ya, ada musibah. Jadi kalau nama kita sudah terdaftar di data tersebut, itu akan mudah ditemukan lah kita, dan kita akan lebih cepat untuk mendapatkan informasi tersebut. Jadi ketika nama kita sudah terdaftar, akan memudahkan ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, yang nantinya kita akan mendapatkan informasi itu lebih cepat. Jadi SIMAKSI ini atau surat izin pendakian ini harus benar-benar legal, jangan ilegal. Terus yang berikutnya, persiapkan logistik yang mencukupi. Nah, ini juga benar-benar penting juga. Setiap gunung itu mempunyai jarak tempuh atau durasi itu yang berbeda-beda. Ada yang lu di gunung mungkin sampai puncak atau sampai tempat ngecamp itu bisa sampai 2 hari, ada yang 3 hari, bahkan ada yang 7 hari juga. Jadi untuk si makanan ini atau logistik ini benar-benar harus diperhitungkan. Kemana dulu lu akan melakukan pendakian, ke gunung mana. Terus lu akan nantinya mungkin diskusi dengan orang-orang atau teman-teman lu yang udah melakukan pendakian terlebih dahulu atau udah senior gitu kan. Ini butuh makanan itu sebanyak apa. Jadi makanan ini harus benar-benar cukup dan mencukupi sampai pulang gitu kan. Artinya lu nggak lemes di jalan karena tidak bisa makan atau kehabisan makanan, nanti itu akan berdampak ke badan lu juga. Jadi lu akan nyusahin teman-teman lu juga. Dipastikan makanan ini harus benar-benar mencukupi ketika melakukan pendakian. Terus yang terakhir, minta izin ke orang tua. Ini hal yang penting juga. Artinya lu pendaki pemula, banyak teman-teman gue yang, bang, gue nggak diizinin nih ketika mau pengen naik gunung gitu kan. Sebetulnya kalau gue juga nanti sebetulnya kalau emang kita memposisikan sebagai orang tua sih pasti khawatir ya anaknya tuh diizinkan untuk naik gunung, dimana gunung itu kondisinya tuh bener-bener banyak berita yang gak enak lah tentang gunung. Artinya banyak yang hilang lah, banyak yang mati di gunung. Mungkin orang tua lebih ngeliat ke situ. Tapi biasanya sih kalau teman-teman gue itu mau melakukan pendakian atau mau mencoba melakukan pendakian dan tidak dapat izin ke orang tua, biasanya sih kita memang harus izin ke orang tua itu dengan cara yang bener-bener pakai logika gitu. Artinya ketika lu mau izin ke orang tua nih, ajak teman-teman lu, mungkin teman-teman lu atau 3 atau 4 sampai 5 orang ke izin ke orang tua lu, izin bahwa ngasih pengertian bahwa di gunung tuh memang bahaya, tapi kita melakukan persiapan itu dengan baik. Kalau kita bawa tempat tidur yang bagus juga, kita bawa makanan yang cukup juga. Untuk si jalurnya pun tidak se-ekstrim yang ibu bayangkan mungkin atau bapak bayangkan. Artinya emang udah ada jalurnya kok bu, pak gitu kan. Artinya ketika di gunung itu sekarang itu sudah modern, anak kecil pun udah naik gunung gitu kan. Artinya ketika nanti izin ke orang tua, kasih aja pengertian yang benar-benar logis. Ketika nanti lu ketemu orang tua,
yang akhirnya nanti orang tua pun akan mengerti dan mengasih izin. Yang pasti harus izin ke orang tua ketika melakukan pendakian, jangan ngumpet-ngumpet, nantinya nggak dapet restu dari orang tua, akan ribet juga loh nantinya. Itu aja di video kali ini tips yang bisa gua sampaikan. Nanti akan ada tips-tips lainnya bisa kalian dapatkan juga di websitenya Akasaka Outdoor Gear. Jangan lupa juga untuk like sama share di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel YouTube ini. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.